الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون ركنين الآخرين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. وقال حدثني أبو طاهر وحرملة قال أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا ركن الأسود والذي يليه من نحو دون الجماحيين في نحو دور الجماحيين. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله النافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر وركن اليمانية. وقال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا أن يحيى القطان. قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين ركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها في شدة ولا رخاء. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد. قال أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة قال حدثه أن أبا طفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب استحباب استلام ركنين اليمانيين في الطواف دون ركنين الآخرين. Bab anjuran untuk memegang dua rukun Yaman di dalam tawaf tanpa dua rukun yang lain. Rukun yang dimaksud di sini adalah pojok, ya, sudut ruknaini yamaniyaini, dua rukun, yaitu maksudnya yamaniyaini, yaitu yang pertama adalah Hajar Aswad, yang kedua adalah rukun Yamani. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu minal baiti
illa ruknainil yamaniyaini. Aku tidak pernah melihat Rasulullah memegang atau menyentuh dari Ka'bah kecuali dua rukun Yaman. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalim min arkanil baiti illa ruknal aswada walladhi yalihi min nahwi duril jumahiyaini, dari duril jumahiyina. Nabi tidak pernah memegang dari pojok-pojok atau sudut-sudut Ka'bah kecuali rukun aswad, yaitu pojok Hajar Aswad, dan yang berikutnya dari rumah-rumah orang Jumahiyina. Di sini disebutkan ruknani yamaniyani. Maksudnya adalah dua rukun Yaman, maksudnya rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Dinamakan dengan keduanya Yamaniyani, itu dalam bahasa Arab namanya taghlib, yaitu penamaan sepasang itu dinamakan dengan salah satu namanya. Contoh yang lain, bapak ibu misalkan, dia namakan dengan abawani. Ya, bapak ibu abawani. Sementara itu wabu wa ummu. Lalu dalam bahasa Arab ketika kita bicarakan bapak ibu, ya kedua orang tua, kita katakan abawani. Juga di dalam misalkan matahari dan bulan, ya, maka dalam bahasa Arab namanya qamarani, dua bulan. Sementara beda, satu matahari, satu bulan, gitu ya. Tapi taglib, nama bulan mendominasikan jadinya. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar, dinamakan dengan Umarani, dua orang Umar. Sementara namanya Abu Bakar. Begitu juga pasangan air, dia pasang-pasang air, kemudian kurma. Ya, air apa warnanya? Bisa pada umumnya katakan putih gitu ya. Kalau kurma hitam, lalu disebutkan aswadani, kedua-duanya hitam. Jadi pasangan-pasangan seperti itu yang diambil satu di antara keduanya menjadikan, ya, disebutkan untuk dua. Baik. Di sini disebutkan bahwa Nabi SAW atau Ibnu Umar mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi yamsah, menyentuh. Yamsah, menyentuh. Ai muraduhu yastalim, yaitu memegang. Imam Nawawi mengatakan di sini, wa amma qawluhu yamsah fa muraduhu yastalim. Maksud dari menyentuh itu maksudnya memegangnya. Wa sabaqa bayanu istilam, ya, telah berlalu penjelasan tentang memegang itu. Wa alam anna lil baiti arba'ata arkan. Yani Ka'bah memiliki 4 pojok. Rukunul Aswad, yaitu Hajar Aswad, wa rukun Yamani, rukun Yamani, wa yuqalu lahuma Yamaniyani, disebutkanlah dua Yaman. Kama sabaq, sebagaimana berlalu.
Wa amma ruknan al-akharani, adapun dua rukun yang lain berarti lawannya. Fa yuqalu lahuma asy-syamiyani, dua Syam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa kedua ini dinamakan rukun Yamani? Rukun Yamani kenapa Yamani? Karena dia mengarah kepada Yaman. Ya, ke arah ke selatan. Yang lawannya adalah arah ke utara. Faruknul aswad fihi fadilatani. Pojok rukun Hajar Aswad dia memiliki dua keutamaan. Ihdahuma kaunuhu ala qawaid Ibrahim. Bahwasanya pojok rukun Hajar Aswad itu masih di atas pondasi Nabi Ibrahim. Ya, pondasi Nabi Ibrahim. Watsaniyah, yang kedua, kaunuhu fihi hajar aswad. Di sudut itu ada hajar aswad. Jadi dua keutamaan. Wa ammal yamani, adapun rukun Yamani, fa fihi fadilatul wahidah. Di situ ada satu keutamaan. Wahya kaunuhu ala qawaid Ibrahim. Bahwasanya dia di atas pondasi ya Nabi Ibrahim. Wa amma ruknani al-akharani falaysa fihima syai'un min hatain al-fadilatayn. Adapun dua pojok yang lain yang dinamakan tadi pojok apa? Pojok Syamiyani, yang Syam, itu tidak ada keutamaan sama sekali dari yang tadi. Tidak ada Hajar Aswad, tidak juga di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Walihada khassal Hajar al-Aswad bisyai'ain al-istilam wat-taqbil lil fadilataini. Oleh karena itu diberi kekhususan untuk Hajar Aswad itu ya dengan dua kekhususan. Yang pertama menyentuhnya, yang kedua menciumnya. Ya. Karena dua keutamaan tadi. Wa ammal yamani, adapun rukun Yamani, fa yastalihmu wa la yuqabbiluhu. Adapun rukun Yamani dipegang saja tapi tidak dicium. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak orang yang menciumnya. Itu salah, gitu. Tidak berilmu dia. Tapi dia hanya memegang saja. Lianna fihi fadilatun wahidah. Karena di situ hanya satu keutamaan. Wa amma ruknanil akharani, adapun dua rukun yang lain, fala yuqabbalani wala istalamani. Tidak dicium, tidak disentuh. Wallahu a'lam. Jadi kenapa dua rukun atau dua pojok yang Syam dikatakan tidak di atas pondasi Nabi Ibrahim? Karena pertama yang menjadi pondasi itu bagi orang sipil yang mana nih? Tiangnya kan? Pojoknya. Nah, yang berarti dia hanya 4 pondasi.
4 pondasi. Karena dia 4 pojok. Sekarang 4 pojok, iya. Tapi dahulu Ka'bah itu bukan kubus. Tapi segi panjang. Ya, panjang nih. Maka Hijr Ismail itu yang separuh bikin separuh lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Nah, kalau berarti persegi panjang dia ke sana. Lalu kenapa kok enggak diperpanjang? Karena waktu dahulu di zamannya Quraisy, ya, mereka kekurangan biaya untuk pembangunan. Apakah mereka miskin? Tidak. Kenapa kurang biaya? Biaya yang halal itu kurang bagi mereka. Kalau yang haram banyak. Ya, mereka tidak mau memasukkan harta haram ke pembangunan Ka'bah. Jadi sampai di situ aja separuh, jadi kubus jadinya. Lalu dibikin aja, ya, setengah lingkaran untuk Hijr Ismail, menandakan dia adalah bagian dari Ka'bah. Waqad ajma'atil ummatu 'ala istihbab istilami ruknain al-yamaniyaini. Sepakat umat dianjurkan memegang 2 rukun tadi, Hajar Aswad dan Yamani. Wattafaqa al-jamaahir 'ala annahu la yumsah aw la yamsah ruknain al-yamani akharaini. Jumhur ulama sepakat bahwasanya yang 2 rukun yang lain tidak disentuh. Ya, tidak disentuh, tidak dipegang. Wastahabbahu ba'd as-salaf, sebagian salaf ada yang menganjurkannya. Wa mimman kana yaqulu bi istilamihima Hasan wa Husain ibn Ali. Di antara yang mengatakan tetap juga 2 rukun lain itu dipegang adalah Hasan dan Husain, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Ya, sabti Rasulullah. Wa Ibn Zubair wa Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik wa Urwah bin Zubair wa Abu Sya'tha Jabir bin Zaid radhiyallahu anhum. Itu adalah mereka-mereka yang berpandangan seperti itu. Qala Qadhi Abu Thayyib ajma'at ummatul amsar wa fuqaha ala annahu la yastalamani. Abu Thayyib dia mengatakan telah sepakat imam-imam di seluruh penjuru dan ahli fikih bahwasanya kedua pojok itu tidak dipegang. Wa innama kana fihi khilafun li ba'd as-sahabah. Tetapi dia hanyalah perbedaan di sebagian sahabat dalam hal itu. Tabi'in dan para tabi'in. Wa anqarada al-khilaf. Wanqarada al-khilaf. Perbedaan itu berakhir. Wa ajma'u ala annahuma la yastalamani. Wallahu a'lam. Perbedaan itu terjadi di sahabat, kemudian di tabi'in. Setelah itu semua ulama sepakat, umat sepakat bahwasanya dia tidak dipegang. Karena Nabi SAW tidak memegangnya. Ya. Hadis yang ketiga dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW
kana la yastalimu illa al-hajara wa ruknal yamani. Maksudnya Rasulullah SAW tidaklah memegang kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi dia mengatakan, yahtajju bihi al-jumhur fi annahu yaqtasiru bil istilami fil Hajar Aswad alaihi duna rukn alladhi huwa fihi. وقد سبق قريبا خلاف هذا قال Abi Thayyib. Jumhur mengatakan bahwa sepakat bahwa mencukupkan memegang Hajar Aswad, yastalimu fil Hajar Aswad alaihi duna rukn alladhi fi huwa fihi, ya, tanpa pojok yang dia di situ. Yani waqad sabaqa qariban fihi khilaful qadhi Abi Thayyib. Ya, Qadhi Abu Thayyib dia mengatakan telah sepakat ulama bahwa dua yang dipegang, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hadis berikutnya Ibnu Umar mengatakan, ma taraktu istilama hadaini ruknaini al-yamani wal hajar mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma fi shiddatin wala rakha'in. Aku tidak pernah meninggalkan memegang dua rukun ini, yaitu Yamani dan Hajar Aswad, semenjak aku melihat Rasulullah SAW memegangnya. Fi syiddatin wala raha, baik dalam keadaan ramai padat atau dalam keadaan yang lapang. Jadi tetap berusaha untuk memegangnya. Hadis berikutnya dari Nafi' qala ra'aitu ibn Umar yastalim al-hajar biyadihi thumma qabbala yadahu wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu. Kata Nafi', aku melihat Ibnu Umar memegang Hajar Aswad dengan tangannya, memegang hajar batu dengan tangannya. Kemudian dia cium tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Berdasarkan hadis ini, fihi istihbabu taqbilul yad ba'da istilamil hajar aswad idza ajiza an taqbilil hajar. Anjuran untuk mencium tangan setelah memegang Hajar Aswad jika tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad. Jadi kalau hanya bisa menyentuhnya saja, maka hasil sentuhannya dicium. Ya. وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر. Maka hadis ini dipahamkan bagi orang yang tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad. Wa illa fal qadiru yuqabbilu al-hajara wa la yaqtasiru fil yadi ala istilami bihima. Maka orang yang mampu dia menciumnya, tidak mencukupkan hanya menyentuh saja. Kalau dia bisa mencium, ya dia sentuh dulu, pegang dulu, kemudian dia cium. Ya. Tapi kalau tidak mampu karena ramai, dia hanya megang, masukkan tangannya ke dalam, sudah hasil pegangannya dia cium.
Ya. وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز. Ini yang kita sebutkan, ya, yaitu anjuran untuk mencium tangan setelah memegangnya bagi orang yang tidak mampu. Maka hasil sentuhan itu dicium. Wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhur. Itu adalah mazhab kita dan mazhab jumhur. Wa qala Qasim bin Muhammad at-Tabi'i al-mashhur la yustahabbu at-taqbid. Wa bi qala Malik fi ahad qawlain wallahu a'lam. Yang masyhur katanya tidak dicium. Ya, akan tapi dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya Ibnu Umar melakukan hal itu. Ya, dia melihat Rasulullah melakukannya. Baik. Hadis yang terakhir, Ana Abu Tufail Al-Bakri haddathu annahu sami'a an Abbas yaqul lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu ghayra ruknaini al-yamaniyaini. Ibnu Abbas mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyentuh selain dari dua rukun yang arah ke Yaman. Rukun Yamani ini, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Baik. Jadi ketika kita menyentuh rukun Hajar Aswad, kita sentuh, kita cium. Kalau tidak bisa, kalau hanya sebatas memegangnya saja, maka hasil tangan kita cium. Tapi kalau tidak bisa kita menyentuhnya, hanya isyarat saja. Isyarat tanpa dicium Hajar Aswadnya. Apa? Tangannya. Karena dia tidak bersentuhan dengan Hajar Aswad. Baik. Sampai di rukun Yamani, dia pegang. Tidak dia cium. Rukun Yamaninya tidak dicium. Kalau disentuh, hasil sentuhannya juga tidak dicium. Karena tidak disyariatkan. Ya. Baik. Kalau dia tidak bisa menyentuh, maka tidak perlu mengisyarat. Ya, tidak perlu mengisyarat. Begitu yang dikatakan oleh ulama. Jadi lewat saja. Yang kita rubah adalah bacaan doanya. Tadi doanya bebas, zikirnya bebas. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diulang-ulang terus. Allah Ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Kita lihat kalau seandainya ada yang bertanya. Iya Pak, silakan. Iya mengeliling, tetap mengeliling. Seperti sekarang ini tawafnya tetap juga mengeliling kan. Memanjang. Makanya tidak boleh orang kalau misalkan dia potong aja antara dimasuk dia di Hijr Ismail misalkan tidak boleh. Berarti dia belum mulai Ka'bah. Baik. Ada sebuah faedah yang kita lihat. Nabi membiarkan Ka'bah seperti apa yang dia dapatkan pada zaman dia. Tidak ada pernah Nabi SAW mengatakan, kalaulah tidak kaummu baru masuk Islam, maka sudah saya robah ini pintu Ka'bah dan dijadikan di atas rukun Nabi Ibrahim kembali dan dijadikan pintunya dua. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi Nabi gak mau merubahnya, kenapa? Khawatir nanti ada pengingkaran. Ya, pengingkaran. Sehingga akan menyebabkan orang ini kembali kepada agamanya. Nah ini juga ada sebuah pembelajaran kepada kita ketika kita melihat apa yang seperti itu perlu kita rubah.
Ya, pada zamannya Abdullah bin Zubair dirubah. Kemudian setelah itu dibalikan lagi. Seperti apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Baik, ini ada beberapa pertanyaan mengenai sholat isyraq. Apakah memang harus diam di tempat kita sholat subuh atau boleh pindah tempat? Kan masih dalam masjid. Dan bagaimana kalau wudhu kita batal? Apakah setelah kita wudhu lagi kita sholat di tempat tadi lagi? Ya boleh mau pindah di tempat, misalkan kita ikut kajian pindah, tapi masih di dalam masjid. Kalau batal kita wudhu, ya kita wudhu dan insya Allah tetap juga kita laksanakan. Ustaz, bagaimana cara menghadapi kerabat atau adik ibu anak yang menginap di rumah anak ini, Ustaz? Karena ketika anak hendak menyetel kajian sunnah di surau TV, dia malah mencela kajian yang anak tonton. Dia bilang, cara apa ini yang kamu lihat? Apa ini isi kajiannya? Masa orang berzikir bersama setelah sholat? Dia bilang enggak boleh. Orang pergi bahasa apapun juga enggak dibolehin. Anda diam-diam, Anda terdiam mendengar kata-kata paman Anda yang nginap di rumah Anda. Lalu Anda mengganti siaran, Anda pergi, lalu Anda masuk ke kamar dengan kondisi yang marah. Ya, dengan kondisi yang marah berharap beliau lepas balik. Nah, padahal keluarga Anda yang selama ini yang tinggal dengan Anda yang sudah tahu Anda hijrah ke manhaj salaf tidak pernah berkata seperti paman Anda itu. Apakah salah Ustaz Anda marah dan diam terhadap dia, lekas balik ke rumahnya sebab ibu Anda sudah lama meninggal? Bukankah jika orang tua meninggal kita harus berbuat baik kepada saudara dan teman-teman terdekat? Apakah ini juga dalam bentuk ujian hijrah anak? Iya, ini adalah bagian dari bentuk ujian, ya. Kita bersabar dalam keadaan seperti itu. Mudah-mudahan dengan adab kita yang baik, ya, dia sadar kita tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga kita. Ya, kalau seandainya kita tidak punya ilmu untuk menjelaskan, ya sudah diam aja. Doakan dia supaya Allah Subhanahu wa taala membuka ya hatinya untuk mendapatkan kebenaran. Saya sering buka YouTube, kok ada ustadz yang bukan sunnah mengadakan debat dengan ustadz sunnah. Apa itu betul-betul laksanakan langsung terhadapan apa ya buatan mereka saja? Iya, ini sering nih. Kita lihat sekarang ini orang-orang yang membuat konten-konten YouTube itu suka mengadu-adu, mencocok-cocokin gitu loh. Ya, terkadang ada yang dimaksud dengan itu, kadang-kadang tidak. Ya, jadi kalau kita lihat sebaiknya jangan seperti itu. Soal kita tidak tahu bahwasanya maksud dari yang membuat atau ustaz sunnah dalam menyampaikannya bukan itu yang dimaksudnya. Lalu jangan dicocok-cocokin gitu. Sebab nanti akan bisa salah paham orang. Apa benar tanda kiamat bisa dijelaskan secara ilmiah? Misalnya, matahari terbit di barat memang ada kemungkinan menurut ilmu astronomi oleh para ahli. Lalu bagaimana dengan turunnya Nabi Isa dari langit? Apakah ada penjelasan ilmiah? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa apa yang diberitakan di dalam agama kita itu adalah pasti. Tidak perlu pembenarannya harus dibuktikan secara ilmiah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti. Apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti. Ada yang mampu diwujudkan
secara ilmiah ada enggak? Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin harus mengimani bahwa tanda-tanda itu pasti benar. Ya Wallahu a'lam. Saya Bu'nel Bukit ingin bertanya kepada Ustadz tapi dua tema. Kalau masih ada pimpinan pondok waktu sholat, tapi disuruh anak pondok yang hafiz sambil berlatih, apakah boleh Ustadz walaupun sholat wajib? Boleh. Kalau seandainya sudah diperintahkan oleh pimpinan pondok. Ya. Kalau seandainya ditetapkanlah sholat itu yang menjadi imam itu adalah pimpinan pondok, maka tidak boleh yang lain untuk maju ke depan kecuali seizinnya. Ya. Wala ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnih. Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya kecuali seizin orang yang memiliki kekuasaan itu. Nah, kalau seandainya pimpinan pondok menyuruh, sudah, tidak ada masalah. Orang yang sudah ditunjuk anak-anak yang berlatih jadi imam dan hafalannya sudah bagus, itu yang disuruh. Ya, dan itu tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.